Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Haryanto, NIM 22102025, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi pengertian sosiologi. 1. Sosialisasi. Pengertian Sosialisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan cara individu mempelajari hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompok agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima oleh kelompoknya. Menurut Peter L. Burger, proses belajar dari seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat yang dipelajari dalam proses sosial adalah peran, nilai, dan norma sosial. Menurut Matt, dalam pengembangan diri terhadap beberapa tahap, antaranya 1. Play stage. Seorang anak yang belajar mengambil peran yang ada di sekitarnya. Misalnya seorang anak yang meniru apa yang dilakukan oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya. 2. Game track. Seorang anak telah mengetahui peran yang harus dijalankannya, tetapi telah mengetahui juga peran yang harus dijalankan oleh orang lain. Misalnya seorang anak yang bermain sepak bola telah mengetahui masing-masing peran yang harus dijalankan, mengetahui juga peran dari lawan mainnya. 3. Generalizer order. Seorang anak yang telah mampu berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat karena telah memahami perannya sendiri dan telah memahami peran orang lain. Dengan siapa ia berinteraksi, misalkan melakukan peran yang dijalankan oleh orang tua. Selaku siswa, ia telah memahami peran diri seorang guru. 2. Kelompok sosial. Klasifikasi kelompok sosial. Menurut Durkheim, klasifikasi kelompok sosial terbagi menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik. Kelompok sosial masyarakat yang menunjukkan tinggi nilai kolektivitas kelompok. Kedua, solidaritas organik. Sosial masyarakat telah mengenal kegiatan kerja, sehingga masyarakat lebih menjadi individualis dan tidak ada lagi kesadaran kolektif. Ketiga, bentuk-bentuk kelompok. 1. Kelompok formal. Kelompok masyarakat yang memiliki legalitas dan keabsahan yang jelas, misalnya sekolah, universitas, perusahaan, dan lain-lain. Kedua, kelompok informal. Kelompok masyarakat yang muncul akibat adanya hubungan sosial yang terjalan dalam kelompok formal, misalnya kelompok belajar, kelompok seangkatan, dan lain-lain. Ketiga, kelompok non-formal. Kelompok masyarakat yang tidak memiliki legalitas dan dasar hukum yang jelas. Kelompok ini biasanya bersifat sementara, misalnya komunitas motor, komunitas pencinta alam, dan lain-lain. 4. Pengendalian sosial. Menurut para ahli, definisi pengendalian sosial antara lain sebagai berikut. 1. Peter L. Burger. Mengendalikan sosial adalah sebagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang. Kedua, Joseph Stuyvesant. Pengendalian sosial adalah proses terencananya yang di dalam individu diajarkan, dibujuk, ataupun dipaksa agar dapat menyesuaikan pada kebiasaan dan nilai hidup kelompok.
Iga Fulberton dan Castor L. Huhn. Pengendalian sosial adalah segenap proses yang ditempuh oleh sekelompok orang tua atau masyarakat sehingga anggotanya dapat ditindak sesuai harapan kelompok masyarakat. Tujuan dari pengendalian sosial antara lain agar masyarakat dapat mematuhi aturan, nilai norma sosial yang berlaku, agar dapat tercipta karena dan kenyamanan dalam masyarakat, agar masyarakat yang sudah melakukan penyimpangan terhadap kembali mematuhi norma yang berlaku. 5. Lembaga sosial. Lembaga sosial terbentuk karena kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial berfungsi untuk mengontrol kegiatan dan aktivitas manusia. Adapun fungsi dari lembaga sosial adalah 1. Memberikan pedoman agar anggota masyarakat mampu bertingkah laku dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Mampu menjaga keutuhan masyarakat. 3. Menjadikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial. 6. Interaksi sosial. Ada beberapa pendapat para ahli tentang interaksi sosial. Menurut Gillen dan Gillen, Sukanto 2013-55, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang dengan program, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Menurut Gillen dan Gillen, interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu interaksi asosiatif. Proses interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok. 2. Interaksi dosisiatif. Proses interaksi yang lebih menekankan pada bentuk persaingan ataupun perlawanan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.